Turbo itu sifatnya adalah Iya, memang ribet, tapi jadi kleman lepas sering kan? sensasi turbo itu lu mesti Iya. tahu kayak. Di mobil lu nih. Ya, Yang sekarang tuh yang merah. ya. Berapa lap disentuh? Oke, jadi setelah kita ngobrolin tadi soal yang masalah mesin, terus juga cara kerja, sekarang kita bahas masalah NA dan force induction. Oke. Apa menurut lo perbedaannya sih sebenarnya antara yang kan banyak nih pasti teman-teman sering lihat stiker-stiker apa ya, NA lah, stiker yang Begitu gede pokoknya nyalain turbo lah atau nyalain NA lah itu. Kayak kita nonton mobil sama. Iya, benar. Kenapa coba? Apa coba? Lo boleh jelasin dulu mungkin NA itu apa, force induction itu apa? Oke. Karena kan mungkin orang zaman sekarang kayak gue suka turbo gitu. Oke. Jadi Padahal belum pernah naik mobil turbo. banyak Banyak yang kayak gitu kan. Nah, perbedaannya adalah kalau mesin NA adalah mesin yang disedot mandiri. Disedot mandiri. Dia mesinnya hidup mandiri. Jadi nyedot ya sendiri, buang sendiri. Artinya dia tidak dibantu oleh udara yang bertekanan. NA. Oke. Jadi mesin-mesin lama tuh yang cuman kayak intinya dia itu knalpotnya nggak ada turbinnya. Kalau yang kita bahasa awamnya gitu, knalpotnya knalpot aja. Terus intake-nya langsung filter. Itu mesin NA untuk penglihatan langsung. Iya. Kalau turbo itu ada intercoolernya, ada keongnya. Itu pasti ada intercooler nggak sih mesin turbo? Ada yang nggak pakai, Ada yang nggak pakai juga? ada yang nggak pakai. Kebanyakan diesel nggak pakai. Oh. Nah, lu tahu 2002 turbo itu tidak pakai intercooler. Oh, BMW 2002 itu ya? Oh, itu nggak pakai intercooler itu ya? Itu kan mesin 2000 apa mesin BMW pertama yang begitu. Iya. Yang dijual massal. Hahaha. Jadi kalau turbo adalah mesin yang dibantu dibantu ditiup oleh udara. Nah, udara bertekanan ya. Nah, udara bertekanan dari mana? Nah, turbo itu sifatnya adalah dia berputar, baling-balingnya ditiup oleh knalpot. Baling-balingnya ditiup oleh knalpot. Oke. Jadi nanti mungkin ada gambar ilustrasinya ya. Hahaha. Jadi mesin itu menggerakkan turbonya. Jadi si knalpot itu baling-baling turbo yang di exhaust. Ada ada batang untuk muterin baling-baling untuk kompresi. Oh, oke. Jadi dia itu mesinnya waktu digas nggak perlu capek-capek untuk nyedot udara, tapi udah dibantu udara bertekanan ditiup. Oh, maka itu disebutnya force induction. Force induction. Tapi kan ada selain turbo juga ada supercharge. Oke, sifatnya sama. Intinya mesin yang dibantu kayak inhaler lah kalau ledekannya di Instagram. Jadi mesin yang dibantu ditiup udara bertekanan. Kalau supercharge itu dipakai puli. Dia diputar oleh poros puli yang diputar sama mesin. Jadi knalpotnya nggak ada ininya turbinnya. Nggak ada turbinnya. Cuman berada di pulinya aja ya. Puli yang ada belt. Jadi kayak ibarat rantai sepeda itu loh. Ada yang bantuin muterin gitu loh. Untuk nyiptain udara bertekanan. Simpelnya begitu. Oke. Perbedaan turbo dan supercharge. Oke. Apa tuh perbedaan turbo dan supercharge selain tadi yang lo bilang kalau turbo tadi ada di di exhaustnya, kalau supercharge itu kan dari puli, ya kan bantuan dari puli berarti dihasilkan dari perputaran puli itu kan. Nah perbedaannya apa sih pada saat kita pakai atau secara generalnya? Kalau supercharge itu bunyi ngeong-ngeong Mesinnya? Iya, kalau digas ngeong gitu. Oh, kalau supercharge? Supercharge itu kalau di apa sih yang baru tuh? Dodge apa itu? Viper. Bukan. Yang terkenal tuh namanya mobilnya bukan Demon, apa sih namanya? Challenger. Dodge Challenger ya? Ah. Yang baru yang 700 HP, keluar dari pabrik. Oh, gua nggak tahu. Itu supercharge. Oh. Itu kalau digas itu ngeong gitu. Bisa cari di videonya digas itu gitu. Kalau mobil turbo kan kalau digas kan gitu. Iya. Di luarnya ada blow off-nya. Betul. Nah, kalau kayak tadi ya, kalau misalnya gue sedikit nanya
gue juga mungkin gue kurang paham gitu ya, supercharge dan turbo. Tadi kan udah bilang supercharge kalau digas ada berarti kan ada udara yang berlebih masuk, dibantu oleh si puli itu tadi. Kalau turbo itu memang ada udara yang berlebih masuk, tapi kan ada keluarnya blow off. Di supercharge juga ada. Oh, di supercharge pun juga ada? Ada. Oh. Cuman kenapa dia nggak bunyi? Udara yang dibuang yang berlebih dalam intake itu dimasukin lagi ke filter. Oh. Jadi nggak ada yang dibuang keluar, ada yang dimasukin ke filter. Jadi suaranya nggak yang cos gitu. Cuma kalau dibuka ada blow off lagi, dia suaranya tuh mengganggu, berisik banget. Jadi kalau habis digas dilepas tuh bunyi cos. Lebih parah, suaranya lebih parah daripada turbo. Tapi kan nggak ada yang pakai kayak gitu ya? Nggak ada yang, maksudnya gue belum pernah lihat gitu ada. Ya kalau di sini memang belum banyak, tapi gue pernah pakai. Kalau pernah pakai? Jadi gue pasang Vios pakai supercharge. Itu kalau dilepas gas, itu suaranya memang mengganggu banget sih. Gitu karena dia si supercharge itu kan diputar puli RPM. Oh iya, jadi udaranya kalau RPM-nya belum turun, ada terus udaranya. Itu tekan terus. Itu. Nah itu bukannya nggak baik ya jadi jatuhnya ya? Ketika kebanyakan udara di dalam dari supercharge kan makanya ada blow off itu waktu ditutup dia kebuang, jadi udara yang berlebih itu nggak masuk ke mesin. Kan ada throttle juga. Cuman kalau yang dimasukin lagi ke itu ke filter itu yang di mobil-mobil Amerika pakai, itu gunanya waktu buka gas lagi nggak ada lag. Makanya supercharge itu menangin no lag. Ya, supercharge no lag karena dibantu oleh si puli itu. Jadi memang waktu mesinnya lagi putarannya tinggi tapi udah dilepas gas, waktu kita gas lagi dia masih dalam pressure yang sama. Gue kalau gue nggak salah, gue sempat dengar ada mesin yang supercharge dan turbo. Ada nggak sih? Twin charger. Twin charger. Nah, ada. Itu gimana tuh kalau kayak gitu cara kerjanya tuh? Bayangin aja turbo, niup supercharge niup lagi mesin. Jadi bener-bener no lag. Turbo, jadi cara kerjanya dari turbo dulu nembak ke supercharge. Dari supercharge niup lagi. Tapi tetap pakai puli si supercharge-nya itu. Tetap lah. Berarti dia bisa over dong dari pulinya itu kalau ada udara yang masuk yang berlebih. Makanya ada blow off. Jadi dia ngatur untuk udara yang memang dia regulatorin si udara yang berlebihan. Ya kalau nggak ya mesinnya pecah. Iya itu dia makanya maksud gue ada seperti itu. Tapi memang ada dual charger itu ya. Ada. Dan banyak yang pakai? Tidak. Karena sangat rumit. Sangat rumit. Baik lagi untuk perawatan kurang bagus. Kan kita untuk performance kalau itu ngomongin itu. Oke. Tapi untuk ngomongin daily, gue nggak rekomen. Tapi ada kan mobil daily yang udah ada bikin. Kayak VW apa yang 2 pintu? Kan dia mobil pabrikan. Iya, mobil pabrikan. Untuk komponennya itu jadi gini. Dia dibikin untuk power dan efisiensi, tapi tidak untuk performance yang berlebih. Oke. Jadi kejarnya untuk apa dulu? Tapi memang dipakainya memang gampang, bukan ngaut. Ada terus. Tapi dia di limit biasanya busnya kecil. Supaya untuk pemakaian jangka panjangnya ada. Dia tidak cepat rusak, cepat aus atau cepat moving parts itu nggak langsung ganti lah. Gitu. Sirocco kalau nggak salah ya. VW Sirocco itu setahu gue itu twin charger. Jadi supercharge dan turbo. Tapi akhirnya mesin-mesin baru pilih salah satu kan? Iya itu dia tadi makanya gue bilang. Mercy ada 2. CGI sama yang enggak. Iya. Itu ada yang turbo, ada yang supercharge. Oke. Ribet emang kalau Mercy udah variannya banyak, mesinnya banyak gitu ya. Terus ribet lah pokoknya. Berarti kalau misalnya dari lo nih sebagai seorang ahli ya, ketika gue punya mimpi gitu, misalnya kayak ada mungkin salah satu yang nonton di sini kayak gue pengen bangun mobil daily. Anggaplah kita bicara orang-orang yang hobi, kayak gue hobi, lo hobi, ya kan? Kita berdua dulu lah orang hobi. Kayak gue suka beli 30, tapi gue suka mesin Jepang, ya makanya gue pakai mesin SR. Lo pakai 30, tapi lo pakai mesin S50, ya kan? Lo pakai bikin S50, mesin. Statusnya bikin. Pokoknya statusnya bikin lah intinya, tapi modifikasi, bukan mesin bawaannya, ya kan? Nah, kan pasti ada pro dan kontra tuh.
Oke. Ya kan? Kenapa gue pakai mesin Jepang? Kenapa lo pakai mesin yang bukan di bodinya itu gitu, tapi swap engine gitu kan? Lo kalau mau ngasih saran ke orang kayak gue mau bikin mobil dengan budget yang sama deh, let's say budgetnya gue cuma punya budget misalnya 200 juta gitu misalnya. Lo apa ya? Gue milih NA atau milih turbo? Gue pribadi, Iya, lo akan merekomendasikan apa gitu? Saya ada, gue sebagai orang awam datang ke lo akan milih NA atau milih turbo? gue udah banyak bikin mobil, Mm-hmm. gue udah capek ngerjain mobil, gue udah capek ngurus mobil. Kalau untuk pemakaian daily dan pemakaian balap iseng-iseng, gue tetap milih NA. Tetap pilih NA. Tapi Pertimbangannya? gue udah pernah nyobain semua mobil ya. Oke. Terus mobil turbo gue udah pernah pakai 30 mesin jazz udah pernah, 4 silinder pernah, gitu pernah. Tapi balik lagi, gue pingin yang bener-bener less maintenance. Less maintenance, yaitu NA. Oke. Ini kalau kita ngomongin soal turbo dan NA, ini seru banget nih. Gimana kalau misalnya kita berdebat? Gue sama Jure akan berdebat, tapi ya kita akan milih. Kita akan random siapa yang akan bahas force induction, Siapa yang bahas siapa NA. yang akan bahas NA. Oke, dari semua segmen kita akan bahas. Boleh nih, tolong tak. Nih, gue udah siapin satu. Nih, ada dua kertas. Gue akan suruh Jurek ngambil. Ya, lo harus ngambil satu. Lo boleh lihat, ambil aja. Oke, ambil satu. Ini satu nggak? Iya, satu. Nah, Lo akan milih apa, itu lo isinya apa, dan gue akan against. Oke, jadi kita akan mulai berdebat. Apa? Lo berbicara NA, berarti gue berbicara turbo. Oke. Baik, kita akan mulai berdebat. enggak, kita mulai ayel-ayelan. Iya. Oke. Kenapa NA? Karena gue lebih senang turbo dibanding NA karena yang pertama menurut gue. Gue potong. Apa? Dan ini kebetulan real. Iya benar. Ini nggak ada Dia settingan. pakai mobil drifting semua turbo. Turbo. Gue sama mobil drifting sebanyakan NA. Iya. Jadi nggak dibuat-buat. Nggak dibuat. Nah, berarti kan gue turbo. Alasan gue memilih turbo, satu, sensasinya beda dari mobil NA. Ya. Kan? Yang kedua, Ini alasan cetek dulu. alasan tek dulu aja. Ya, yang kedua tuh turbo menurut gue ya apa ya? Powerful. Betul. Ya. Betul. Gue pilih ya alasan gue itu. Nah, kalau lu gimana? NA. Ya. Gue mau ngalahin turbo. Ya, lu against kan? Kenapa Against. lu kenapa mesti turbo sih? Lu harus Oke. bikin mindset gue menjadi lu harus pakai NA, gue harus bikin mindset lo oke, yaudah turbo lebih baik gitu. Sekarang nih NA lebih baik, menurut gue sekarang turbo lebih baik. Ngomong alasan pertama dulu, gue pernah kalah mobil turbo dan cc kecil. Dia 1500. Dia lebih kenceng dari gue. Tapi gue nggak mau kalah gitu kan. Tapi gue tetap nggak jauh kalahnya sama dia. Oke. Walaupun Lu kan mobil apa? Brio. Serius lo? Yang punya pasti nonton ya. Oh, iya. Iya, Brio Dia turbo. 1500 turbo. Oh, iya. Gitu. Waktu zaman mesinnya speknya masih standar. Gue kalah satu body segini lah. Ini mobil. Berapa meter tuh? Segini kok kalahnya. Ini mobilnya dia nih gue. 200 meter. 300 ya di Senayan, kita mau Senayan. Iya, gue bandel masih ditanya. Itu waktu itu gue masih 2800 dan gue NA. Gue gedek ya kan. Gue langsung naikin 3000, langsung beli cam. Oh, lu naikin itu gara-gara lu kalah sama si 1500 turbo? Yes. Gimana caranya gue mau tetap ngeyel di NA, tapi gue mau ngalahin dia. Oke. Alhasil kita nggak pernah ketemu, dia dan expect lagi. Tapi gue yakin gue bisa ngalahin dia. Kalaupun nggak ngalahin dia, Sejajar deh. sejajar. Itu gue udah puas. Iya. Jadi kepuasan terdiri dari NA adalah gue bisa nyaingin mobil turbo. Walaupun cc gue gede. Paling enggak mobil kasarnya gini, mobil gue nggak ribet sama mobil lo. Iya. Kayak gitu. Iya emang. Kayak gitu aja. Itu alasan simpel ya, walaupun gue udah pernah bikin mobil turbo. Iya. Ya memang sih NA nggak lebih ribet dari turbo, tapi sensasi turbo itu lu mesti tahu kayak aduh. Pada saat blow off-nya kebuka tuh kayak wah gila. Pada saat di boost tuh pas boost masuk tuh wah gila. Itu tuh sensasinya beda. That's why turbo lebih baik daripada NA. Ya.
Tapi panas. Tergantung. Kalau misalnya bikin setup intercoolernya bagus, radiator cooling sistemnya bagus. Tapi ribet kan? Iya, memang ribet. Tapi Jadi gini. oke. Nih, kita ngomongin mobil spek berturbo, kita ngomonginnya sama-sama ini ya. Buat Iya, boleh. lu 4 silinder turbo, gua 6 silinder turbo. Iya. Lu bisa berapa kali run dengan spek mesin turbo tanpa dibantuin pendingin lagi? Oke. Nah, kita ngomongin keunggulan iya. turbo dan keunggulan NA. Iya. Gue masih bisa 4 sampai 5 kali run tanpa harus dibantu air. Mobil turbo bisa nggak? Setahu gue nggak, karena gue pernah pakai. Iya memang nggak bisa, tapi kan sensasinya juga berbeda. Betul. Sekarang kalau bisa, nih. Oh, kan kita ngomongin sensasi. Iya, kita ngomongin akibatnya. Oke. Ya, sekarang kita harus kan benar-benar kita harus berdebat gimana caranya lo meyakinkan gue kalau NA lebih baik daripada turbo, dan gue akan meyakinkan lo kalau turbo itu lebih baik daripada NA. Paling nggak, kalau mobil gue NA, gue nggak pernah ketemu selang copot. Iya. Intercooler kalau nabrak bocor, kan gitu tuh. Iya, benar. Yang nyebelin itu loh. Tapi kan kita pakai mobil kan tujuannya bukan buat ditabrakin. Kan itu ada ceritanya kejadian-kejadian yang tidak Oke. Kleman lepas sering kan? Iya, ya. Enggak, Gitu. udah nggak pernah. Mungkin pernah. Kan kita pernah ya, kita pernah. Iya benar pernah. Makanya balik lagi bilang kalau misalnya kita setupnya benar, Ya kan kita ngomong ya udah pokoknya setupnya beres. setupnya beres, sama-sama beres gitu kan. Ya sensasinya tetap lebih. Memang turbo enak. itu memang lebih menarik, gua akuin. Jadi apa? Lu nggak usah capek-capek modifikasi full internal engine part. Tenaganya sudah lebih gede Instan. daripada lebih instan. Iya. Iya kan? Itu dia. Itu gue bilang makanya turbo bisa bikin mobil horsepower yang lebih besar dengan cost yang lebih murah daripada NA. Betul. Bener kan? That's why turbo is better than NA. Tapi coba dulu Jakarta Bali kayak gua, bolak-balik nggak pakai towing bisa. Loh, kalau kita bicara setupnya bener ya pasti bisa. Tapi udah pernah nyoba? Belum, akan gue coba ya. Ya, gua udah. Iya, gue tahu. Tapi someday ya gue akan nyobain. Gue yakin kalau semua pandemi udah beres, karena gue memang udah mempersiapkan, Rek. Gue mempersiapkan mobil ini untuk gue pakai road trip. Serius, gue mempersiapkan mobil gue untuk pakai road trip. Tapi balik lagi ke topik kita, lo harus meyakinkan gue kalau NA itu lebih baik daripada turbo. Karena gue akan meyakinkan lo kalau turbo itu lebih baik daripada NA. Turbo dengan harga yang sama lo keluarkan untuk mesin NA itu bisa lebih kencang dibandingin mesin NA lo. Betul. Iya dong, otomatis lo gak ngeluarin cost yang lebih banyak dan lo akan dapat instant Tapi horsepower. angka jangka panjang untuk pemakaian tahunannya bisa nggak? Udah dicoba? Oke, kalau lo bicara masalah seperti itu, gue sekarang bilang semua mobil baru rata-rata pakai turbo. Bus berapa? Iya, tetap pakai turbo, bener gak? 0,5 bar. 0,5, tapi pakai turbo, bener gak? Pakai. Pakai turbo kan? Berarti bener dong turbo better dibandingin NA. Kenapa pabrikan pabrikan mobil bikin mobil sekarang pakai turbo? Karena cc kecil-kecil. Tapi berarti turbo lebih bagus daripada NA. Untuk ngejar efisiensi dan emisi dan peraturan. Tapi dia gue bilang turbo lebih bagus daripada NA. Lo setuju lo? Setuju. Ya udah, berarti udah nggak ada NA lebih bagus dari turbo. Tapi untuk berapa tahun? Ya, Yang gue udah temuin nih, ya, oke. tahun kelima rata-rata udah ngebul turbonya. Turbonya, Itu balik lagi perawatan ya. perawatan, Jadi, benar. Mungkin dia nggak ganti olinya Nggak nggak benar. benar gitu kan. Ini untuk orang-orang yang pakai ya. Terus apa? Make bensinnya harus high octane Iya. supaya nggak knocking mesinnya. Iya, kalau busnya gede. Bus kecil pun ya Tapi bus kecil mobil baru sekarang pakai oktan Ron 92 pun nggak ada masalah. nggak ada masalah. Enggak. Tapi kan kita belum tahu jangka panjangnya. Nih susah nih ngomong kalau profesor ya. Mau debat kayak gimana pun tetap ya dia akan selalu berpikir gimana caranya NA bisa menang. Tapi balik lagi, gue tetap percaya turbo ini better. kita ngomongin perawatan untuk sebelum pada tahu. Oke. Turbo itu nggak pernah bisa turun, oktannya nggak boleh kurang dari 92 kalaupun ada 92 ya. Iya. NA bisa. Jadi kalau keluar kota pakai bensin apa aja berhasil.
nggak ada masalah. Tapi turbo kalau selama nggak lo geber pakai oktan 88 it's okay. Tapi gue masih bisa lebih kencang di situ. Ya, itu bicara kencang. Itu kan bicara kencang. Sekarang kalau kita bicara kencang, kenapa supercar sekarang pakai turbo? Enggak. Dia nggak cuma pakai turbo. Dia pakai motor elektrik lagi. Koenigsegg baru 3 silinder turbo. Iya. CC-nya memang nggak gede, tapi dia ada power motor lagi yang 1000 HP lagi. Jadi kita kalau ngomong teknologi, kita ngomongin baliknya ke mesin aja dulu. Iya, oke. Baik, oke. Itu kedauan. Itu udah agak sulit tuh. Oke. Berarti kenapa gue nggak suka sama NA? Karena satu, NA itu boring, ya. Dan kedua, mau bikin kencang itu mahal. Dan ya menurut gue itu yang menurut gue kenapa gue milih suka turbo ya karena seperti itu yang gue bilang. Sorry. Nggak apa-apa, santai. Gue apa? Oh iya, itu gue mesti. Nggak apa-apa. Jadi lo tetap lo harus ngasih tahu ke gue. Okay. Kenapa gue mesti NA? Kalau mau ngomongin mobil lu nggak apa-apa nih? Ya pokoknya secara general. Kenapa gue mesti NA? Oke, yang lagi. Bentar lo. Habis ini gue akan gantian. Kenapa lo mesti turbo? Oke. Apa lagi ya? Berapa yang duit yang dikeluarin kalau turbonya rusak? Tergantung. Balik lagi tergantung. Intinya itu tidak terjadi DNA kalau sampai rusak. Tapi balik lagi. Gue sering ketemu baling-baling patah soalnya. Oh iya banget itu ada. Tapi balik lagi dengan cost yang lebih murah. Contoh ya. Ini kalau gue beranggapan kayak Jurek sekarang bikin mobil berapa horsepower lo? 200. Yang terakhir? Iya. 212 WHP. Berapa habis keluar duit? Tus. Kalau satu kali bangun enggak? Kan ini kan udah berulang kali. Ya, let's say sampai angka segitu lo dapat. Tus. Nyentuh tus, Iya, betul. bener gak? Iya. Gua horsepower gue 210 nggak nyampe 210 lah on wheel, 200 something lah, atau gue lupa 190 tapi 200 di wheel tuh 200-an seingat gue. Untuk mesin gue nggak nyampe tus karena tidak banyak yang dirubah, mesinnya standar, jadi costnya lebih murah. Dan kalau lo bicara selama 10 tahun lo pakai ke depan, ya udah lo 10 tahun pakai ke depan juga lo akan ganti kok, minimal lo akan turun mesin, minimal lo ganti packing lagi. Tapi bisa berapa lap disentuh? Nah, itu. Kalau perbandingannya Gue udah tes soalnya, kalau gue udah tes semua. Tapi ada kok mobil turbo yang kuat buat disentul. Kita ngomong jangan ada, yang nyatanya dulu. Ada. Maksudnya berapa gini. tus tapi? Iya, contoh ya, kita contoh. Mobilnya Mimo. Oke. RB25 DET. Ya. Turbo. Ya. Bisa tuh. Dia emang bisa, tapi Bisa. kan berapa lagi balik kan? Untuk bisa untuk muterin sentuh selama itu. Ya, iya itu dia baik lagi tadi, tergantung aja. Kalau misalnya lo pakai buat sentul ya busnya dikecilin. Nah, yang gampang gini. Ini mobil gue nih. Ini mobil lu nih. Ya. Yang sekarang tuh yang merah. Ya. Berapa lap disentuh? Kita ngomongin depan mata aja, jangan punya orang. Iya. Oke. Jangan punya orang. Iya. Ini dari tadi gue ngomong punya gue loh. Iya. Ya, punya lo kan udah jadi nih. Gitu sih. Punya gue kan masih 3/4 jadi lah kasarnya ya. Masih banyak research and development. Tapi ya, maksudnya balik lagi kalau misalnya kita head to head ya, kita sama-sama pecinta 30. Kita ya, walaupun kita berbeda mesin, tapi kita memang hobinya sama. Dan kita juga main motorsport juga. Kalau kita bicara soal, gue bisa berapa lap disentuh. Kita kalau misalnya gue mau bangun yang serius, kalau kita drifting di es besar, mobil lo sanggup gak? Sanggup dong. Nah, kalau dilawan dengan mesin yang powernya 2 kali lipat dari lo bisa ngejar? Ya enggak lah. Iya, itu. That's why lo akan butuh mesin turbo. Iya, tapi kalau lo kompetisi. Tapi kan balik lagi ngomongin yang dipakai sekarang. Iya. Kita yang depan mata aja, Bang. Iya, udah. Ini kalau kita panjangin ya, ini nggak akan kelar ya. Nggak kelar. Jadi intinya, gue sih kalau misalnya buat gue mau NA, mau turbo, selama lo bangun mobilnya bener. Pokoknya ya kan? intinya kalau memang diproperkan, benar. Dengan tujuan si turbo nih. Iya.
balap drag race bebas. Nggak usah proper yang penting kenceng. Iya, benar. Karena dipakai cuma hanya berapa detik. Yes. Tapi untuk bangun mobil drifting atau mobil balap touring sentul, itu butuh daya tahan. Benar banget. Ya kan? Artinya dia butuh intercooler besar. Iya. Intercooler besar, fuel system yang Bagus. benar, harus benar. Iya, harus benar banget. Karena begitu fuel system yang nggak benar, dia knocking atau clean dan segala macam akan merusak dong. Terus dia butuh ECU management yang baik, yang tahan, yang benar ngecunnya. Iya. Nah kalau NA, yang penting tuningannya bener, nggak ada tuh masalah panas, nggak ada turbo, nggak usah oil cooler gede, nggak ada intercooler, nggak ada halangan lagi di radiator depan, ada intercooler, ada oil cooler lah segala macam. Kayak masker tuh mobil lama-lama. Tetap aja kalau ngegas nggak ada. Nggak ada. Ya, karena sensasinya berbeda. Memang Jadi, dia lebih kenceng. Intinya kalau misalnya kita berbicara mau NA mau turbo, selama perawatan kita benar, build-nya kita benar, proper, itu dua-duanya bagus. Tergantung fungsinya. Buat apa dulu. Balik lagi, mobil-mobil kita yang menikmati, kita yang modifikasi, jadi nggak peduli kata orang lain. Setuju nggak? Betul. Kalau debat kusir nggak akan kelar. Nggak akan kelar, karena NA atau turbo sebenarnya semuanya dua-duanya sama aja, ada plus dan ada minusnya masing-masing. Tapi balik lagi, kenapa sekarang mobil baru pakai turbo? Bukan berarti turbo lebih baik, tapi turbo bisa menjadi lebih efisiensi. Bener kan? Betul sekali. Kenapa NA tidak diproduksi lagi yang banyak? Karena mungkin NA gue lupa lagi apa namanya. Apa udara buang gitu loh. Sama aja emisinya, Bang. Emisi sama. Ya mungkin Jadi gini adalah kenapa turbo lebih banyak di jalan sekarang supaya kapasitas cc boleh dikecilin tapi tenaganya seperti cc yang lebih besar. Nah, Misalnya maksudnya gini. 1000 cc turbo Iya. sama 1800 MA. Iya, sama. Dia emisinya mungkin sama. Iya. Pakainya sama, cuman cc-nya lebih kecil, Tenaganya bisa lebih besar. lebih irit. Lebih irit. Nah, Untuk itu. yang tahun-tahun sekarang. Tahun-tahun yang baru ya. Makanya Koenigsegg kenapa 3 silinder? Iya. Ya karena bentar lagi semua terbantai dengan mobil listrik. Iya. Ya kan? Gue yakin cepat atau lambat satu hal yang tadi kita belum bahas adalah mesin listrik. Karena gue nggak tahu mau bahasnya Karena di Indonesia belum terlalu banyak, tapi percaya sama gue ketika gue udah keliling, gue udah main-main ke benua ke sebelah sana, 80% tuh mobil listrik. Ya. Tapi untuk passenger car, jadi mobil sibuk ya, mobil dalam kota. Mobil dalam kota. Ya karena belum ada semuanya, tapi Karena jadi gini, mobil beberapa state udah banyak sih. Beberapa state tuh setiap lo parkir tuh parkiran udah ada listriknya. Jadi udah intinya dimisi. mobil baru sekarang yang elektrik itu lebih jadi kendaraan. Lebih jadi kendaraan. Jadi alat transportasi. Alat transportasi Saja? Iya. Bukan hobi. Ada sih yang bikin hobi. Mungkin someday kita nggak tahu, mungkin ya kan gue bilang nantinya akan terbantai dengan elektrik. Tuner elektrik ya kan, gulung dinamo. Oh nggak, makasih gua. Gue ngeliat dia udah puyeng aja. Tapi ya kita cepat atau lambat mau nggak mau pasti kita akan mempelajari teknologi Akan listrik. ketemu sih. Akan pasti ya. Mungkin di zamannya kalian nanti ya itu Zamannya anaknya kalian atau cucunya kalian itu udah bermain dengan mobil listrik. Ya, sekarang kalau kita bicara soal drifting, mobil listrik udah ada belum? Udah. Di Formula Drift udah, tapi belum sempurna. Ya, masih banyak kendala. Nggak ada suaranya, nggak seru. Mungkin bukan masalah suara sih, lebih ke performa ya, kita nggak tahu. Iya, gitu Mungkin juga. daya tahannya nggak tahu, apanya. Iya, kita nggak tahu. ya kayak contohnya kayak Formula E. Kita bicara Formula E. Kenapa tracknya cuma dibatasin 2,2 kilo? Karena baterainya nggak cukup, Sob. Orang kalau habis baterainya ganti mobil, Iya, itu dia. Itu Kalau masalahnya. jadi itulah permasalahannya. Tapi kita nggak boleh ketinggalan sama yang namanya teknologi. Ya. Biar gimana pun, kalau kita nggak beradaptasi, ya kita akan ketinggalan. Jadi kita akan tetap mau nggak mau akan mempelajari juga. Oke, nggak terasa nih gue udah lama banget ngobrol sama Jurek. Thank you banget udah datang, udah mau mampir ke rumah gue. Jadi buat teman-teman, semoga obrolan santai kita tadi nggak santai sih. Ya lumayan. Tapi obrolan santai tadi mudah-mudahan bisa nambah wawasan kalian di dunia otomotif, terutama buat teman-teman yang baru mau main otomotif, kalian bisa paham bagaimana cara kerja mesin. Dan kalau misalnya teman-teman masih banyak yang komen, Ditunggu komennya sih. Iya. Lihat apa kurangnya kan. nah
Mungkin kalau teman-teman yang senior kita, kalau kita ada yang kurang atau ada yang salah, mungkin boleh Atau di komen. atau Iya kan? ngasal. Tapi kalau misalnya teman-teman masih pada mau nanya apa segala macam, silahkan kalian tulis komen di bawah. Kalau misalnya pertanyaannya banyak, gue akan bikinin sesi berikutnya. Kita ngobrol lagi sama Jurek karena Mau ngomong yang sesulit apa? Iya. Moga-moga bisa jawab. Iya, karena dia adalah mbah ya, percaya sama gue, dia adalah mbah segala macam mobil, terutama Enggak mesin juga. terutama mesin BMW. Ya, lo mesin apa coba yang belum pernah kerjain? Mesin 3 SGE, 2 JZ, semua udah. M50, M52. Ada yang belum gua. Apa? Helikopter. Iya anjir, helikopter. Ya pokoknya kalau misalnya kalian banyak banget yang komen dan pengen nanya-nanya, kita kali ini di segmen ini ngobrol santai yang nggak santai kalau kata Jurek, itu kita benar-benar ngebahas ngebahas apa serius ya, dalam artian kita ngebahas serius, edukasi yang dibumbu dengan bercanda sedikit. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau tanya-tanya, pertanyaannya banyak, gue akan tampung, gue akan undang Jurek lagi buat datang ke sini lagi. Kita apa tadi nama segmennya? Ngaso. Nanya lo. Ngaso. Ngobrol asik otomotif itu, ngobrol asik otomotif. Jadi itu adalah segmen yang selama WFH ini gue nggak bisa kemana-mana, jadi gue akan undang teman-teman gue yang pro, master. Kalau ternyata nanti udah nonton ada pertanyaan ya gue datang lagi. Iya harus lo harus datang lagi karena pasti banyak banget ya, karena banyak banget. Ya gue pengen tahu sih pertanyaan apa sih yang memang bener-bener dicari sama mereka kan, yang pengen dijawab juga gitu, yang belum terjawab. Kalau buat gue ya, kalau gue selama ini baca komen-komen, apalagi trauma di video kita kan, kita sering banget kolaborasi sama Jurek dan Sering banyak banget. diomelin. Dan gue sering banget diomelin sama kalian kalau gue motong ngomongan Jurek. Sekarang nggak ada yang gue potong nih ya, gue lebar-lebarkan semuanya. Ya, nanti mau difokusin, mau dilebarin. Iya, jadi kalau komennya itu tuh rata-rata tuh nanyanya kayak gue belum puas dengan penjelasan. Intinya itu aja sih, Rek. Nah, mendingan ditulis di komen, kita baca nih. Kita baca, Nanti kita cari jelasin. mana yang jadi segmen yang bagus. Iya. Kita bahas. Gimana? Oke, kalian komen ya apa yang mau kalian tanyain, apa yang mau gue sama Jurek bahas atau berikutnya. Ya. Nah, itu bisa jadi tuh. Boleh tulis komen di bawah, dan jangan lupa kalau misalnya udah nonton ini bolehlah storyin tag Jurek ya. Jangan lupa. Dan buat teman-teman yang belum follow Instagramnya Jurek juga. Lo nggak jadi, kapan sih lo mau bikin YouTube? Nggak bikin deh perasaan. Bukan emang nggak pernah bikin. Iya, makanya lu nggak pernah bikin YouTube. Kenapa sih nggak banyak Kalau orang gue yang bikin mau nanya? YouTube, nanti nggak ada orang kayak lu atau yang lain yang bahas gue lo. Oh gitu ya. Loh, bisa, itu kan kolaborasi. Ini 2020, Rek, zaman kolaborasi. Lebih enak dikemas sama orang lain, Gitu ya? biar berbeda. Benar. Tapi ya gue harap dia juga bikin YouTube juga, karena biar gimana pun kita harus beradaptasi. Baik lagi tadi gue bilang. Iya, Mungkin daripada nggak bisa kerja, ya mungkin akan jadi bahan pikiran dia. Tapi bener sih. Ya bener kalau kata Jurek, kalau dia sibuk ngurusin YouTube-nya dia, nanti kerjaannya jadi terbengkalai. Satu, kedua, nanti yang bahas gue udah nggak ada orang kayak lu atau akbar yang lain. Oh gitu ya. Ya tapi biar gimana pun seorang ekspertis, lo kan sebagai ekspertis, kita juga semua tahu, dan mungkin teman-teman semua orang juga paham lah. Lebih baik banyak bersilaturahmi sama yang lain daripada gue bikin sendiri. Iya kan, tapi kan gue bisa bilang kan bisa kolaborasi. Gue bukan dalam artian ketika lo Mendingan bikin kayak sendiri, gini sih gue lebih setuju. gitu ya. Iya. Oke. Karena tiap orang beda-beda. Tapi someday gue berharap Jurek punya YouTube biar kita bisa kolaborasi dan banyak orang yang mau nanya kan, bisa jadi, dan lu bisa share ilmu kayak Stephen Papadakis. Wah itu Papadakis Racing. Itu level yang lain tuh. Itu level yang lain ya. Wah itu wow. Tapi gue yakin kalau kita punya fasilitas kayak di sana, lo akan jadi orang kayak dia. Kan kalau ya, tapi kan ya unus, nggak ada yang tahu. Let's say 5 tahun lagi lo, siapa? let's say lo 5 tahun lagi tiba-tiba dikontak sama JRT untuk jadi head mekaniknya JRT. Unus, nggak ada yang tahu. JRT alatnya lengkap. Udah lihat. Iya. Oke teman-teman, segitu dulu ngaso kita, ngobrol asik otomotif yang nggak santai dan tapi tetap asik. Ya gitu deh pokoknya. Oke, terima kasih udah menonton. Buat teman-teman yang masih di jalan, yang masih harus bekerja, tetaplah berhati-hati dalam berkendara, dan buat teman-teman yang nggak berkepentingan keluar, Jangan keluar. jangan keluar dan tetap di rumah aja. Oke, sekian, bye bye.